Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia YPT TV Bumi Ayu sekalian, terutama sobat bonsai, bonsai mania. Ketemu lagi dalam video saya. Kali ini akan mereview sebuah bahan bonsai yang masih keluarga dekat dari bahan bonsai mangkokan, yaitu Cikra Cikri. Ini di tempat saya namanya Cikra Cikri. Tapi kalau di tempat lain saya tidak tahu namanya. Batangnya persis sama dengan mangkokan karena memang masih kerabat dekat. Juga perantingannya ini yang khas sekali dari Cikra Cikri sama mangkokan ini, pada pelepah daunnya seperti ini, pasti ada ininya. Untuk aroma dari daunnya sendiri mirip-mirip mangkokan, tapi lebih tajam atau lebih harum Cikra Cikri ini. Sebenarnya Cikra Cikri ada banyak jenisnya, tapi yang paling umum yang dijadikan pagar yaitu Cikra Cikri jenis ini, yang daunnya seperti ini, berwarna hijau kekuningan. Ini adalah Cikra Cikri peninggalan dari orang-orang tua dulu yang sengaja ditanam sebagai pembatas. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai lalapan, bisa digado begitu saja dengan sambal. Bisa juga untuk campuran rujak atau gado-gado, dan juga untuk campuran glubanan atau urap-urapan. Karena daun Cikra Cikri ini terkenal memiliki khasiat terutama untuk menghilangkan bau badan yang kurang sedap. Bisa dimakan sebagai sayuran untuk menghilangkan bau badan, dan untuk lebih efektifnya lagi ini direbus. Air rebusannya buat mandi kalau bau badannya sudah kelewatan. Dan untuk daun Cikra Cikri yang sudah direbus tersebut bisa dijadikan lauk atau lalapan, jadi lebih efektif pengobatan bau badan untuk luar dalam. Khasiat lainnya dari daun Cikra Cikri ini tentu saja mengandung karotin sebagaimana jenis sayur-sayuran lainnya, terutama Cikra Cikri yang jenis ini yang daunnya kekuningan, kandungan karotinnya atau mungkin beta karotinnya cukup tinggi. Juga sebagaimana sayuran lainnya pasti mengandung banyak fiber atau serat yang tinggi, sehingga memperlancar pencernaan dan juga memperlancar buang air kecil. Biasanya kalau habis mengkonsumsi Cikra Cikri ini dalam jumlah tertentu, maka apabila kita buang air kecil akan terasa lancar dan baunya juga tidak pesing. Itu tadi sekelumit tentang khasiat dari tanaman Cikra Cikri ini. Oke sobat, untuk lebih jelasnya akan langsung saya sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri daun Cikra Cikri umumnya seperti ini. Kalau sudah tua, warnanya agak hijau, daunnya majemuk dan licin sekali seperti daun mangkokan. Dalam satu tangkai daun terdapat 7-9 helai daun atau anak daun karena majemuk dan umumnya ganjil. Pucuknya sendiri berwarna kekuningan. Sebenarnya Cikra Cikri ini juga memiliki bunga, tapi dalam usia yang sudah sangat tua biasanya, dan kalau jarang dipangkas biasanya kan berbunga. Bunganya berbentuk tandan dan sangat banyak, berwarna putih dengan bau yang sangat harum. Bentuk batangnya sendiri seperti ini.
Ini yang dibiarkan begitu saja, sudah meliuk-liuk. Bentuk batangnya sendiri lebih variatif dibandingkan mangkokan ya. Batangnya sendiri keras kalau sudah tua, tapi di dalamnya ada seperti gabus. Persis sama seperti batang mangkokan. Warnanya coklat keabu-abuan. Untuk perakarannya sendiri cukup bagus. Bisa menjadi bahan bonsai alternatif bagi para bonsai mania yang mungkin sudah bosan dengan bahan bonsai yang itu-itu saja. Ini ada rekomendasi dari saya, bisa mencoba bahan bonsai dari tanaman pagar cikra-cikri ini. Di samping itu juga daunnya bisa dimanfaatkan, dikonsumsi sebagai lalapan atau urapan, atau juga bisa dijadikan campuran gado-gado. Baunya yang paling enak ini, tidak terlalu menyengat, harumnya tidak terlalu menyengat, tidak seperti daun beluntas, dan rasanya di lidah juga tidak meninggalkan bekas yang ketir-ketir seperti misalnya kita lalapan kemangi. Jadi sangat bagus, baik dijadikan bahan bonsai ini, sekaligus juga sebagai tanaman obat dan sumber sayur mayur. Menurut Mbah Google juga kandungan atsiri dan antioksidan pada tumbuhan cikra-cikri ini, terutama pada daunnya, cukup tinggi. Apabila akan mengkonsumsi cikra-cikri, sebaiknya daunnya dicuci bersih dahulu, direndam apabila letaknya di pinggir jalan, karena dikhawatirkan banyak mengandung polutan. Karena sifat dari cikra-cikri ini sendiri menyerap beberapa jenis polutan dan radikal bebas. Makanya sering juga dijadikan tanaman hias dan ditanam di dalam ruangan, seperti di perkantoran dan sebagainya, karena bisa menyerap beberapa jenis radiasi dan radikal bebas. Baiknya menanam sendiri dan ditanam di tempat yang bebas dari polutan agar aman kita konsumsi. Cabangnya berbeda dari cabang mangkokan yang biasanya kaku. Kalau ini lentur sekali cabangnya, jadi mudah sekali untuk diarahkan atau dibentuk. Saya akan mencoba ini untuk saya bonsai, nanti saya potong-potong, tapi tidak akan saya tongkel dulu. Jadi saya biarkan saja di sini. Batangnya persis sama dengan mangkokan, tingkat kekerasannya yaitu sedikit lunak dan seperti ada gabus-gabusnya, sehingga ini sangat mudah untuk hidup, sangat mudah di stek. Ini nanti yang besar-besar akan saya potong dengan gergaji saja. Banyak sekali sebenarnya motif-motifnya yang bagus. Nanti akan saya cari yang paling bagus dan akan saya bikin bonsai. Sobat bonsai sekalian, demikian tadi video saya hari ini, yaitu review bahan bonsai cikra-cikri dan sedikit penjelasan tentang manfaat daunnya. Untuk lebih jelasnya bisa nanya ke Mbah Google. Oke, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.